Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Vivi Septiwandari, Duna Mandar Rahmalia, Angga Nur Firmansyah, Rekna Rapieli, Kurotu Ain, dan saya Nazwa Widana sebagai moderator. Di sini, di video kali ini kami akan mewawancarai seseorang yang mengetahui mengenai peristiwa kerusuhan Ambon. Jadi saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, kami dari SMA Negeri 1 Garawangi, perwakilan dari kelas 12 kelas 1. Kami diberikan tugas oleh guru sejarah kami untuk mewawancari seorang yang mengetahui peristiwa kerusuhan Ambon. Di sini kami meminta Bapak Pelda Risdianto yang berprofesi sebagai TNI Angkatan Darat untuk menjadi narasumber kami. Apakah Bapak berkenan untuk menjadi narasumber kami? Insya Allah berkenan. Baik, langsung saja untuk tema yang akan kami bahas, yaitu mengenai peristiwa kerusuhan Ambon. Untuk pertanyaannya akan diajukan oleh rekan saya, yaitu Rekna. Baik Pak, mengenai kerusuhan yang di Ambon, apa yang Bapak ketahui mengenai kerusuhan yang ada di Ambon? Yang saya ketahui untuk kerusuhan di Ambon itu kejadian tahun 2000 sampai dengan 2021. 2000 sampai 2001 ya. Itu saya waktu itu di Ambon, tugas di Ambon sebagai tim keamanan. Nah, permasalahan di sana itu ya permasalahan RMS ya, awalnya itu RMS Republik Maluku Selatan ya, daerah Maluku itu ingin merdeka ya, ingin merdeka. Nah, imbas dari RMS itu dibentrokan dimanfaatkan jadi kerusuhan SARA ya. SARA itu suku, agama, ras dan golongan ya. Jadi antara Islam sama Nasrani diadu domba, sehingga perang antara Islam dan Nasrani. Berarti ada yang memprovokasi ya Pak? Ada yang memprovokasi. Kalau nggak salah yang provokasinya itu yang ingin merdeka saudara Alex apalah, saya lupa lah itu permasalahan intinya. Ingin merdeka dari memisahkan dari Indonesia. Untuk pertanyaan yang kedua, apa penyebab dari peristiwa kejadian yang ada di Ambon? Untuk penyebabnya, ya itulah politik adu domba. Ya, politik adu domba, ya ketidakpuasan masyarakat Ambon dari perhatian dari pemerintah, sehingga ya ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ingin merdeka, berdiri sendiri. Ini mempunyai negara sendiri. Nah, seperti itu. Republik Maluku Selatan, sampai benderanya juga sudah ada. Itu pemicu awalnya. Sehingga disitulah adu domba antara Islam, Nasrani, terus suku, kan di sana kan suku Ambon, suku Jawa, selalu diadu domba. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa kerusuhan Ambon mempengaruhi hubungan antar agama dan kerukunan di Indonesia? Sangat mempengaruhi. Nah, dengan kejadiannya tersebut sehingga antar agama di Indonesia saling bermusuhan. Contohnya aja dari banyak pesantren-pesantren ataupun laskar-laskar jihad yang dari berbagai daerah datang ke Ambon untuk membela agamanya masing-masing. Ya, sehingga kejadian tersebut makin besar, bukannya makin menyempit, ya makin melebar. Dan di situ banyak korban yang dibunuh, korban penculikan. Banyak yang mendukung lah dari daerah-daerah yang lain datang ke Ambon untuk membela agamanya masing-masing. Berarti bukannya malah mendamaikan, bukan.
Malah tambah masalah lagi ya, malah Pak? tambah masalah lagi karena dari berbagai daerah ya datang ke sana untuk membelanya agamanya masing-masing gitu. Golongan. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana pemerintah merespon dan mengatasi kerusuhan yang ada di Ambon? Pemerintah, sikap pemerintah untuk mengatasi kerusuhan di Ambon, memberikan bantuan baik militer ataupun kepolisian dari berbagai satuan datang ke Ambon untuk menenangkan. Contoh dari TNI, ya awal itu TNI-nya itu dari pemerintah itu yang Nasrani di Nasrani, nah, yang Islam ya membela Islam sehingga di situ biar bisa masuk lah ya kan. TNI di jalur tengahnya, Pak. Tentara maupun polisi itu yang Islam ke Islam, yang Nasrani ke Nasrani. Ternyata sistem tersebut ya kan bukan makin mempersempit malah makin melebar sehingga teori tersebut salah. Nah, pada saat saya dikirim ke sana ke Ambon itu tahun 2001 sehingga pola tersebut dirubah. Yang Nasrani masuk ke wilayah Islam, yang wilayah Islam masuk ke wilayah Nasrani sehingga ditukar di switch dan berbaur. Alhamdulillah dengan cara berbaur tersebut alhamdulillah damai. Kalau kemarin sebelumnya yang beragama Nasrani membela Nasrani, yang beragama Islam tujuannya kan dia bisa mengasuh dan berdamaikan. Tapi ternyata tidak, malah makin tersulut emosi gitu. Sekarang dirubah, dibaurkan, yang Nasrani ke Islam, yang Islam ke Nasrani dibaurkan lah jadi satu, tidak ada pilah-pilah. Alhamdulillah beres masalah itu. Untuk pertanyaan yang kelima, setelah peristiwa kerusuhan yang ada di Ambon, dampak apa yang terjadi, Pak? Setelah kerusuhan di Ambon, dampaknya ya perekonomian menurun, ya perekonomian menurun, transportasi menurun, banyak masyarakat juga yang kehilangan pekerjaan. Kenapa demikian? Karena banyak yang jalan yang rusak, banyak rumah yang rusak, orang mau usaha juga takut, ya orang mau bertani takut. Itulah dampak dari kerusuhan tersebut. Terus anak-anak kecil juga jadi beban mental, ya, kehidupan jadi blok-blokan, tidak berbaur seperti itu dampaknya sangat meluas. Ekonomi sangat di situ sangat susah, sangat menurun sekali. Tidak seimbang, harga sembako melejit tinggi karena pasokan dari luar daerah tidak bisa masuk. Dampaknya. Apalagi? Udah, Pak. Udah. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Bapak telah menjadi narasumber kami dari SMA Negeri 1 Berawangi. Ya. Kami semua berterima kasih kepada Bapak telah menjadi narasumber kami. Ini tugas apa sih? Tugas sejarah, Pak. Oh, sejarah. Iya. Saya tutup ya, Pak. Ya, sebelum ditutup, saya selaku narasumber, saya mohon maaf ya apabila banyak kekurangan yang saya sampaikan, mungkin ada betulnya atau tidak, karena itulah yang saya ketahui ya. Mungkin rekan-rekan, adik-adik saya di sini bisa meminta ataupun cari narasumber yang lain, barangkali yang lebih paten kan gitu, yang lebih mengetahui lebih luas. Kalau saya merasakan, karena saya pernah tugas di sana selama 13 bulan saya tugas di sana, itulah yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan itu apa yang benar adanya, seperti itu. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah sekilas mengenai peristiwa kerusuhan Ambon. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyik.